Ya itu ya cacat pikir. Kita cuma minum doang kok kan Iya, gitu. jadi jangan apa namanya salahkan sebuah Iya, hal yang kecil ya gitu iya. kan, kemudian melarang bahwasannya apa namanya, mendingan gak usah minum kopi, mending gak usah minum gorengan ya kan, nggak bisa. Akhirnya nanti apa, ekonomi turun, kasihan orang jual gorengan jual kopi kan gitu kan. Kalau ngomongin negara ini negara Pancasila, yang pertama kita lihat eh, dalam segi pengamalannya ya kan, apakah sudah berbanding lurus dengan tadi yang dikatakan negara Pancasila? Apa udah sesuai nggak gitu loh? Dari ketuhanan sampai yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kira-kira keadilan tersebut udah sampai belum sama kita gitu, Bra? Jadi sebenarnya dari dua hal tersebut, yaitu Pancasila dan sekuler, itu dua hal yang berbeda ya. Pancasila itu kan sebenarnya masih diperdebatkan ya gitu kan. Baiklah, ke pasar beli karet kembali lagi di Jebret. Asik. Sobat Jebret sekalian yang kami cintai dan kami sayangi luar biasa sekali. Kita kembali lagi dipertemukan di malam yang luar biasa. Ya, tapi sebelum kita memulai talk show ini, ya kita sejenak pray for Sumatera terlebih dahulu, yang mana kita tahu saudara-saudara kita saat ini yang sedang di Aceh dan Sumatera memang sedang ditimpa bencana alam. Meskipun disebut bencana alam juga, apakah murni bencana alam atau Bercampur tangan ada campur tangan manusia? manusia. Ya itu nanti pembahasan lain. Cuma pada intinya kita ya berdoa sejenak untuk mereka, semoga ya saudara-saudara kita diberikan diberikan pertolongan, diberikan kesabaran ya bagi mereka agar mereka dikuatkan kembali ya. Dan juga semoga pemerintah bisa segera serius untuk mengurusi ya atas persoalan ini, semoga bisa cepat selesai ya. Juga mudah-mudahan kedepannya ya, Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Baik. Oke, Bang Rijal ya, dan Bang Yusuf. Kenapa? Kenapa nih? Di malam ini kita mau bahas apa nih kira-kira nih? Bingung. Bingung. Sebenarnya bingung bahas apa. Tapi coba sebut kopi dulu aja, santai aja. Karena Asik. kita nggak susah sama. Oke deh. Untuk menjernihkan pikiran. Mantap juga. Kopi. Kopi apa tuh Bang? Kopi apa? Kalau ini kopi kapal api. Wes, ini kita bukan lagi promosi tapi ya. Iya ini bro. Kopinya saya minum. Kopinya diminum, Kapal dijual. kapalnya dijual. Apinya buat para pejabat yang korupsi. Yang korupsi luar biasa. Ngeri juga. Ngeri juga ya. Gimik. Ya. Jadi wah serius. Oke. Lanjut. Kopi ini kan khasiatnya banyak ya. Banyak khasiat. Iya, benar. Iya kan? Iya. Apalagi kalau kopi asli itu kan. Khasiatnya bagus buat jantung. Ya, buat kesehatan tubuh. Buat Bahkan nggak ngantuk. jadi stamina supaya badan itu semakin fresh. Tapi ada yang bilang kopi itu nggak bagus buat ginjal. Gimana tuh Bang? Kopi itu nggak bagus loh buat ginjal. Nggak bagus buat ginjal karena memang apa namanya ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika minum kopi. Oh, jadi gitu ya? Jadi nggak asal minum. Gimana tuh? Jadi ada aturannya. Ya. Mungkin berlebihan kali ya. Ya termasuk setiap yang berlebihan pasti berbahaya kan gitu kan. Apapun itu. Antum makan tempe berlebihan juga bahaya kan. Sama Ya, bukan tuh. makan tahu berlebihan, minum berlebihan juga bahaya. Gitu ya? Iya benar. Ya, ada yang namanya itu aturan dalam minum kopi. Supaya apa? Supaya seseorang itu ketika minum kopi ya dan tahu aturannya, itu bisa menjadi obat bagi diri dia sendiri. Sebaliknya kalau dia nggak tahu aturannya ya tentang konsumsi kopi, misalnya dia belum makan ya kan, tiba-tiba langsung ngopi, itu kan bahaya juga. Ya salah satunya ya kan. Nah, tapi kita nggak bahas tentang banyak khasiatnya itu. Iya. Berarti
Abang ini pecinta kopi ya? Iya, pencinta kopi. Pecinta kopi, asik. Tahu gak revolusi Prancis waktu itu? Ada namanya revolusi Prancis ya. Prancis. Dulu orang-orang Prancis ya, Renaissance ya? Nggak salah. orang Namanya. Prancis itu suka yang namanya minum arak. Hmm. Kalau di dalam Islam kan disebut dengan khamr gitu kan. Artinya yang membuat akal itu hilang Iya. karena memabukkan. Hmm. Ya. Tetapi semenjak orang-orang Perancis ini kenal yang namanya kopi yang datang dari Afrika itu, Iya. akhirnya mereka mengkonsumsi dan banyak ketika itu warung-warung kopi di situ. Ya kan? Dan mereka ketika berada di warung kopi ataupun di kafe ketika itu memang aktivitas yang mereka lakukan adalah diskusi dengan kawan-kawannya yang lain gitu kan, ataupun dengan masyarakat sekitar situ. Tetapi diskusinya itu diskusi yang apa namanya visioner bahasa gitu kan. Diskusinya Tentang masa depan. tentang masa depan, apalagi berkaitan dengan negara itu. Hmm. Ya. Dan kopi ketika berada di tangan mereka itu menjadi sebuah apa namanya amunisi baru ya, yang membuat ide-ide mereka itu mudah sekali untuk tertuang gitu dari secangkir kopi. Jadi kopi ini sebagai teman yang pas gitu ketika ngobrol diskusi belajar gitu kan. Artinya ide ataupun kecerdasan ketika itu memang ngalir aja ketika minum kopi. Sampai-sampai apa? Ya, sampai-sampai ketika mereka itu sering ngopi diskusi di tempat-tempat kopi, ya ternyata apa? Itu menghasilkan sebuah perubahan yang besar. Jadi perubahan yang besar di Perancis itu berasal dari warung-warung kopi. Makanya jangan ngeremehin orang yang sedang ngopi di warung kopi ataupun di kafe. Oh gitu. Bisa jadi yang didiskusikan itu nanti hasilnya ada gitu kan. Berarti luar biasa ya, maksudnya khasiat kopi itu luar biasa ya? Biasa gitu kan, buat menambah ide dan semangat gitu kan. Baik. Nah tapi sayangnya ya kan, ini ada yang bilang di pejabat negara lagi, ya kan, ya dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan permasalahan ataupun persoalan banjir longsor yang ada di Sumatera dan Aceh gitu. Katanya nggak boleh kemudian kita itu memukul rata ya yang terjadi di Sumatera dan Aceh itu hasil karena penebangan hutan kemudian diganti dengan kebun sawit ya kan, ataupun kebun-kebun yang lainnya ataupun proyek-proyek yang lainnya seperti apa namanya infrastruktur itu kan, ataupun apa namanya proyek emas gitu kan. Nah terus Nggak boleh dipukul rata seperti itu. pautnya dengan kopi ini maksudnya gimana? Sangkut paut dengan kopi sebenarnya orang yang suka minum kopi. Selama ada yang minum kopi gitu. Orang yang suka minum kopi, ini bukan ini ya, bukan apa namanya tentang khurafat kan ada khurafat itu. Iya. Orang yang minum kopi. Oh iya. Dan mati dalam keadaan minum kopi, artinya masih ada bekas kopi, ya kan gitu. Ada studi gini kayak gitu. Khurafat gitu ya? Iya, gitu. Tapi ini kata pejabat ini balik lagi tadi kan. Dia bilang salah satu penyumbang kerusakan ekosistem adalah orang-orang yang suka mengkonsumsi kopi. Kenapa? Waduh, ngeri juga tuh. Orang minum kopi ya itu kan sejatinya kan berarti kan ada yang namanya kebun kopi itu. Jadi ya karena kita minum kopi akhirnya kebun kopi dibabatin gitu. Iya kan, semakin banyak orang minum kopi artinya kan peluasan kebun kopi kan semakin besar gitu kan. Kan gitu kan? Iya. Kalau juga gorengan misalnya gitu. Gorengan kan nggak mungkin sejadi kalau nggak ada minyak. Jadi ke kita ini korbannya. Jadi penting bagaimana? Makanya penting yang namanya peluasan kebun sawit. Emang secara apa namanya? Secara logika masuk gitu kan. Logis juga itu kan. Tapi yang mungkin nanti kita diskusikan secara santai adalah apakah memang sebesar itu gitu loh. Orang yang minum kopi kemudian pengaruhnya sampai kemudian apa? Sampai kemudian menghasilkan yang namanya banjir dan longsor tadi gitu kan. Tetap memang sedikit banyaknya berpengaruh gitu kan. Tetapi kembalikan lagi kalau kita lihat itu bagaimana reboisasi gitu kan. Ya. Setelah pembabatan hutan ya, ataupun membuat kebun kopi, kebun sawit gitu kan. Ada kan ada aturan-aturan apa namanya secara hukum pengetahuan alam yang memang harus dikerjakan gitu ya kan. Kan gitu. Jadi nggak asal kemudian mereka itu garap ya kan sebuah kebun ya, mereka gundulkan hutan jadikan sebuah proyek ya, tanpa kemudian melakukan reboisasi ataupun melakukan apa pembersihan gitu terhadap alam tersebut. Kan gitu ya. Iya, benar. Dan dilihat juga memang
emang sebesar itu kah orang-orang yang ngopi sampai kemudian mendatangkan banjir seperti itu? Kan Iya. gitu kan? Ya nggak sebesar itulah bahasa gitu ya. Kalau dibandingkan dengan kebun sawit, kira-kira lebih banyak kebun kopi apa kebun sawit gitu Iya. kan? Artinya jangan kemudian menjadikan dalih bahwasannya apa namanya Ya, orang yang ngopi dia juga penyumbang terjadi banjir gitu kan. Itu jauh sekali gitu loh. Jadi kalau memang logis ya logis tapi jauh sekali gitu kan. Sama seperti ada orang yang suka ngerokok gitu. Di Jakarta itu kan polusi kuat gitu sekarang kasih gitu kan. Polusinya kan besar gitu kan polusinya. Udaranya nggak sejuk lah, kotor gitu kan. Ya, itu kan terjadi kenapa? Karena alat transportasi ataupun orang-orang kerja itu kan berada di daerah situ ya kan, Jakarta, karena sentral gitu kan. Iya. Itu kan terbesar dari situ kan, ya alat transportasi gitu kan. Kemudian hilangnya apa namanya pohon-pohon yang sudah ditebang. Ya, artinya kan keberadaan pohon itu kan juga menyerap, jadi kan membantu membersihkan udara gitu kan. Tapi karena udah digundul Jakarta ya gedung semua ya akhirnya polusi gitu kan. Kemudian menyalahkan orang rokok dia juga menjadi penyumbang dari terjadinya apa polusi udara gitu kan. Karena kan asapnya ke atas tuh. Iya kan? Ya secara logika logis ya. Tapi apakah sebesar itu maksudnya? Ya kan? Jauh lah bahasa gitu. Emang logis ya kan. Tapi memang ketika dikaitkan itu sebagai apa namanya penyebab besarnya enggak lah gitu ya. Ya, justru keliru gitu. Jadi penyebab besarnya apa yang sangat nampak ketika itu ya, apa yang dilihat manusia ketika itu. Itu kan terjadi karena tadi apa namanya pabrik, ya, kemudian transportasi dan lain. Ya, benar sekali. Itulah ya itu ya, cacat pikir. Kita cuma minum doang kok kan Iya. gitu. Jadi jangan apa namanya salahkan sebuah hal yang kecil ya gitu kan. Kemudian melarang bahwasannya apa namanya mendingan gak usah minum kopi, mending gak usah minum gorengan, ya kan? Nggak bisa. Akhirnya nanti apa? Ekonomi turun, kasihan orang jual gorengan, jual kopi kan gitu kan. Jadi kesimpulannya gimana tuh Bang? Oke, jadi kesimpulannya dilihat ya, sebesar apa gitu kan orang-orang yang kemudian konsumsi kopi gitu kan menyumbang kerusakan ya terhadap alam dibanding ya orang-orang yang kemudian ya menggundulkan hutan ya kan demi kepentingan para elit politik dan juga para pejabat negeri gitu kan. Artinya kan ini sangat berbeda jauh. Gitu kan. Dan memang ini sudah hukum alam ya kan yang namanya orang mau ngopi ya harus punya kebun kopi. Gitu kan. Orang mau punya minyak buat masak harus ada yang namanya kebun sawit gitu kan. Itu mah bagian daripada kebutuhan sebetulnya sehari-hari ya. Nah, cacatnya itu kan ketika apa? Ketika yang namanya adanya perkebunan sawit itu dibuat ya atau digarap secara berlebihan gitu kan. Ya, digarap secara berlebihan dan itu kembali lagi apa ya? Kembali lagi ya hasilnya itu kan nggak tahu kemana itu kan. Kemudian kopi juga demikian ya kan seperti itu. Nah itu yang menjadi permasalahan seperti itu. Oke guys, jadi itu dia tema kita hari ini. Tidak. Baik. Ngomong-ngomong ya, tadi kan kita ngebahas tentang kopi, ya. Tapi sebetulnya bukan itu inti pembahasan kita, karena kita ingin membahas tentang sebetulnya menjawab pertanyaan-pertanyaan para sobat netizen yang sebetulnya lebih ke reaction, ya. Komenan-komenan yang ada di video-video kita sebelum-sebelumnya. Jadi biasa ya, maksudnya yang namanya hidup tuh pasti mau kita ngomong apa pasti di komen. Iya. Bahkan kita nggak ngomong juga kena juga kan. Kena juga ya. Mau kita diem, mau kita pokoknya istilah manusia itu nggak bisa lepas dari penilaian orang lain. Iya benar. Artinya positif negatif itu pasti datang gitu kan. Cuman bagaimana kita menyikapinya dengan baik. Gitu. Oke. Jadi kita akan lihat ya bagaimana komenan-komenan yang ada di video kita nih. Oh ini dulu nih. Kayak asik juga nih. Ini nih. Ini dulu nih. Ini keras sekali nih Siapa nih mau jawab? Pertanyaannya adalah ini negeri Pancasila bukan negeri sekuler Bung. Gimana tuh? Bung Yusuf dulu. Kalau ngomongin apa ya negara kita atau negeri ini ya kan negeri Pancasila dengan 5 sila ya kan ketuhanan yang Maha Esa sampai dan lain sebagainya. Tapi kira-kira udah ini bentar. Tapi sebelum kita menjawab ini dia di komen di video yang mana gitu mungkin biar ya mungkin ada kaitannya gitu atau mungkin nanti panitia ngasih videonya ya nanti silakan saja nonton di bawah ini langsung saja.
Nanti dikasih sama panitia videonya. Ya kalau ngomongin negara ini negara Pancasila, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat sudah sesuai nggak gitu kan dengan apa yang tertera di dalam Pancasila Oke. gitu kan. Apa ya? Kalau ngomongin negara ini negara Pancasila, yang pertama kita lihat dalam segi pengamalannya ya kan, apakah sudah berbanding lurus dengan tadi yang dikatakan negara Pancasila? Apa udah sesuai nggak gitu loh? Dari ketuhanan sampai yang 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kira-kira keadilan tersebut udah sampai belum sama kita gitu kan. Mm. Kemudian ini bukan negeri sekuler Bung katanya kan. Tapi kalau lihat kenyataannya tadi banyak yang apa ya pelaksanaannya ya tidak sesuai gitu loh. Contohnya Tidak sesuai apa nih? tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan agama juga. Banyak pejabat yang korupsi, kemudian banyak terjadi kekerasan seksual yang itu memang tidak apa ya, tidak sesuai dengan ajaran. Tapi ngomongnya ini bukan negara sekuler gitu. Sekuler kan memisahkan antara agama dan negara gitu dan kehidupan. Tapi faktanya tidak sesuai gitu loh. Jadi kira-kira gimana menurut para netizen gitu kan? Atau menurut teman-teman yang lain ini gimana gitu kan? Tapi iya benar sih. Tapi agak gimana ya? Kita untuk ngejelasin hal itu tuh seringkali apa ya? Mudah-mudah sulit, ya kan? Sulitnya di mana? Sulitnya kalau menurut ya sebetulnya yang penanya ini ya, kalau yang aneh lihat ya kan, ini negeri Pancasila bukan negeri sekuler Bung, ya kan? Pertama kita apa yang dia pahami tentang sekuler itu apa, ya kan? Dan apa yang dia pahami tentang Pancasila itu apa? Ketika dia bilang bahwasanya negeri Pancasila, ya kan? Kemudian bukan negeri sekuler. Bukan negeri sekuler itu kata dia itu dia merespon apakah kita itu pro sekuler atau enggak. Sementara kan di video dia bilang bahwasanya kita ini menyebut bahwasanya Indonesia ini negeri sekuler. Dia bilang bukan, ini negeri Pancasila. Berarti dia itu menganggap kita sekuler. Jadi enggak, kita menganggap apa yang kita sampaikan salah. Gitu, bukannya kita sekuler gitu. Enggak, maksudnya kan ini negara Pancasila bukan negara sekuler, Bung. Gitu kan. Iya, betul. Ya kan. Menganggap bahwasanya memang Indonesia ini ideologinya udah pas gitu loh. Harus sesuai dengan Pancasila. Iya, Pancasila. Gitu kan. Ini apa kita harus panggil Rocky Gerung? Pancasila itu bukan ideologi. Tapi sebenarnya dari dua hal tersebut, yaitu Pancasila dan sekuler, itu dua hal yang berbeda ya. Pancasila itu kan sebenarnya masih diperdebatkan ya, itu kan. Apakah itu ideologi atau itu hanya sebagai falsafah nilai-nilai kehidupan yang mana masyarakat itu harus berpedoman kepada nilai-nilai tersebut. Artinya dia harus beragama, dia harus beradil, dia harus bersatu dan yang lainnya tadi kan. Atau kemudian dia itu disebut dengan ideologi. Ini kan memang menjadi diskusi yang terus menerus terjadi gitu kan di tengah-tengah masyarakat. Dan memang mayoritas masyarakat Indonesia memandang bahwasannya ya ideologi Indonesia ya Pancasila, karena memang termaktub ataupun tertulis dalam undang-undang itu kan ya. Tapi kalau memang dijadikan diskusi perdebatan ya nggak masalah sebenarnya sih itu kan. Ya. Kemudian sekuler itu kan sebuah paham ya yang lahir memang dari apa? Itu lahir dari sebuah ideologi besar gitu kan, yaitu kapitalisme gitu kan. Kapitalisme ideologi besar ya, walaupun ya ini juga diperdebatkan juga yang namanya kapitalisme. Ada yang mengatakan bahwasannya itu merupakan sistem ekonomi, dan yang mengatakan yang namanya kapitalisme merupakan modus produksi gitu kan. Ya, tapi kan yang kita pahami dari kapitalisme itu sudah menjalar ke banyak sudut ataupun ke banyak ruangan dalam kehidupan gitu kan. Salah satunya sekuler, sehingga melahirkan tadi yang namanya sekularisme gitu kan, yaitu falsuddin dan ilhayah, misalkan antara agama dengan kehidupan tadi gitu kan. Sehingga dua hal ini berbeda gitu loh. Pancasila ya kan, dia mengaku ini Pancasila gitu kan, dan yang kedua adalah dia membandingkan dengan yang namanya sekuler tadi, sebagaimana yang pernah kita nyatakan di video-video sebelumnya ya kan, berbeda gitu loh.
Ya kan itu. Antara kita menyatakan negaranya sekuler dengan kemudian apa? Mereka mengatakan ideologi negaranya Pancasila. Jadi nggak nyambung ke sana. Jadi memang jawabannya itu nggak nyambung gitu loh. Artinya dia mengatakan Indonesia ini negara Pancasila, ya kan? Ya memang secara konstitusi benar gitu kan. Secara konstitusi ya. Iya, secara Indonesia ini teknisnya memang ideologi benar. Pancasila gitu kan. Tapi ketika kita kemudian menyatakan Indonesia itu sekuler, ya kita itu tidak sedang menyerang dasar dari Indonesia gitu kan. Iya. Tapi kita menyerang apa? Yang kita lihat apa? Yang Faktanya. statement kita apa? Faktanya gitu kan. Fakta, Yang kita lihat hari ini bahwasannya masyarakat Indonesia itu sekuler pemahamannya. benar. Gitu loh. Iya. Memisahkan antara agama dengan kehidupan. Iya, Gitu soalnya kan. perbuatan dengan norma-norma agama bertolak belakang gitu kan. Iya. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang bahkan di dalam agama itu dilarang tapi dilaksanakan. Ketika ditegur, Oke. terserah saya gitu kan, terserah saya bebas berpendapat, bebas berperilaku. Jadi Seperti maksudnya itu kan. apa yang dia sampaikan bahwasannya Indonesia itu negeri Pancasila itu benar. Secara konstitusi benar. Tapi ketika dia bilang bahwasannya Indonesia bukan negeri sekuler, itu ada koreksi di situ. Ada koreksi di situ. Ya kan? Karena yang namanya sekuler itu adalah paham yang Yang memahami dilahirkan. bahwasannya agama itu terpisah daripada kehidupan. Iya, Ya kan? gitu. Artinya manusia itu diatur dengan ya undang-undang manusia itu sendiri gitu kan. Tidak ada Ini sangkut pautnya agama. Agama ini apakah secara spesifik Islam aja atau agama Apapun itu. Jadi paham sekularisme itu kan sebenarnya dari dulu ya, dari barat itu sudah ada itu kan. Kemudian merebak ke Indonesia dengan paham sekularisme itu. Jadi kita menghukumi ataupun menjatakan bahwasannya Indonesia itu sekuler karena memang kita melihat tatanan sosialnya seperti itu. Walaupun memang dia mengatakan ideologi negara Indonesia Pancasila. Kita sebenarnya nggak ada masalah sama Pancasila. Pancasila itu sebenarnya kan itu kan 5 dasar ya, nilai kehidupan yang itu ya sebenarnya bagus ya. Nilai itu bagus kan. Iya. Itu bagus kan. Ada keadilan, iya. ya kan? Ada Dan Islam itu sebenarnya ya udah kan? mencakup. Musyawarah. Iya, lebih bagus. daripada hal Kalau- itu. Kalau cukup dengan Islam udah Ya. pasti menjamin keadilan, Iya. kesejahteraan rakyat, persatuan gitu kan. Jadi kita nggak Nggak perlu mempermasalahkan. dipisah-pisah gitu. Iya. Kita Itu nggak. kalau menurut saya cuman poin-poin gitu loh. Mohon maaf cuman poin-poin ya dipisah-pisah gitu kan. Tapi sebenarnya arah kritik kita itu kepada sistem pemerintahan yang dipakai. Gitu. Sistem pemerintahan inilah yang kita kritik yang kemudian menghasilkan tadi sekularisme tadi gitu kan. Kan gitu. Artinya sekularisme ini sebenarnya nggak lahir dari Pancasila, tapi lahir dari sistem pemerintahan. Gitu loh. Oke. Demokrasi Berarti itu sistem sendiri. pemerintahannya yang dimaksud dengan sekuler itu ya. Iya. Iya. Artinya kan demokrasi kan memberikan ruang bebas gitu kan. Ya kan. Manusia untuk membuat aturan gitu kan. Serah mereka gitu kan. Meskipun pejabatnya ada yang seorang kiai misal. Iya. Jabatnya kiai ya kan. Karena kan Tetap dianggapnya tetap sekuler gitu. iya, karena dia kan Meskipun yang menjabatnya itu kiai. karena dia kan tadi berseteru dalam berseteru dengan orang-orang yang memang tadi membuat aturan untuk kehidupan gitu. Oke. Kalau Islam kan punya aturan. Emang hukum apa sih Bang yang maksudnya itu nggak dipakai gitu kan? Kan katanya kan bahwasannya kita nih sekarang nih sistem pemerintahannya bukan pakai Islam ya kan? Berarti kan ada hukum Islam yang nggak dipakai gitu maksudnya kan? Iya banyak. Mungkin bisa disebut satu gitu Bang, satu aja gitu. Hukum apa sih yang nggak dipakai gitu? Hukum apa yang Yang nggak dipakai di gitu. negara kita. Di negara kita gitu. Padahal mayoritas Islam gitu kan. Soalnya kan kita pernikahan kita pakai Oke. Islam, ya kan? Kita tahlilan, ya kan? Akikah, ya kan? Iya. Itu kan Islam itu kan, ya kan? oke. Ada mungkin Bahkan ada sistem peradilan agama, berarti pakai agama di situ kan? hukum potong tangan nggak ada tuh. Bagi Ya, pertama pencuri yang terlihat jelas hukum yang tidak dipakai di negeri ini dari hukum Islam adalah permasalahan masalah jinayat ataupun pidana gitu. Itu kan terlihat jelas sekali gitu kan. Ada orang buat kasus misalnya membunuh, ya kan? Saya kan terjadi kisos gitu kan. Tapi di Indonesia kemudian dipenjarakan seumur hidup. Kemudian ada yang namanya mencuri, bahkan korupsi, ya hanya Iya, sekedar di penjara. penjara. Ya tahu sendiri lah kalau penjara hari ini kita banyak mendengar dan juga mendapatkan berita ya ketika memang dia punya uang ya dia VIP. penjaranya lebih baik dari kontrakan ya. Bisa milih. Bisa Oh, ini milih. kelas Ada AC-nya.
Bahkan Iya. mungkin nggak tahu deh yang di itu di penjara atau enggak, mungkin lagi jalan-jalan kali ya. Heeh. Lanjut. Jadi sobat netizen ya tadi ya jadi sebetulnya adalah terkait komenan yang disampaikan oleh akun apa nih koran jalanan ya. Jadi kita tidak mempermasalahkan apa namanya Pancasila. Yang kita persoalkan adalah tentang sekulerisme itu sendiri, ya kan? Ya, terkait apa itu sekulerisme tadi sudah dijelaskan oleh Bang Rijal dan Bang Yusuf tadi. Mungkin kalau mungkin ada diskusi lebih lanjut, boleh komen lebih lanjut lagi di bawah sini. Kita lanjut ke komenan yang kedua ya guys. Ya, di sini ada nama akun. Akunnya disebutin nggak panitia? Sebutin ya, ini namanya jelas nih. Namanya Arya. Waduh, ini sebenarnya Arya nih. Sistemnya bagus. Kayak nama artis ya. Arya Saloka. Sistemnya bagus. Yang jadi pertanyaan apakah pelaksanaannya bisa amanah? Pasti tidak akan amanah. Oh, ini tingkat pesimisnya tingkat tinggi. Jadi maksudnya ini sistem apa nih? Gitu. Oh ya bisa. Ini kurang jelas maksudnya. Tapi udah maksudnya kayaknya kan udah kebayang lah gitu. Dia komen di video kita kan gitu. Sistemnya bagus. Yang jadi pertanyaan apakah pelaksanaannya bisa amanah? Pelaksanaan bisa amanah? Pasti tidak akan amanah. Aduh, udah dia langsung menjawab sendiri tuh. Udah nerawang duluan nih. Pesimis banget ya. Gimana nih? Siapa dulu nih? Siapa? Antum. Begitu. Oh iya. Oke. Jadi untuk Mas Arya ya. Jadi terkait apa yang ya beliau komenkan di video ini. Bahwasannya tadi dia sebetulnya sudah mengapresiasi sistemnya bagus kan gitu. Dia nggak masalah tuh sama konsep sistem Islam. Yang dipermasalahkan nih orangnya kira-kira adalah pelaksanaannya tuh. Dia meragukan, bahkan sudah apa ya? Sudah memberikan keputusan bahwasanya nggak bakal amanah, gitu. Nah, sebetulnya kita masih belum tahu sebetulnya kenapa dia bisa bilang begitu, ya kan? Karena di sini dia cuma ngomong gitu doang, ya kan? Ya, apa yang mau kita jelasin ya? Maksudnya nggak ada argumennya juga sih. Maksudnya dia komentar kayak gini tuh lihat contoh dari mana? Iya, gitu kan? Udah bingung. Ya kan, misalkan kita jawab ya oke lah. Misalkan kita jawab apa yang dia sampaikan bahwasannya pasti tidak akan amanah. Ini sangat bertolak belakang dengan fakta kan gitu. Bahwasannya fakta sejarah kan gitu ya kan. Kita melihat daripada sejarah ya kan apa yang sudah terjadi ya bagaimana sistem Islam itu diterapkan. Nah gitu sudah ya. Yang mana kita tahu bahwasannya Islam itu pernah menguasai dunia itu sekitar 13 abad. Apakah 13 abad ini maksudnya dianggap tidak ada gitu? Dianggap kayak itu mah bukan Islam misalkan. Mungkin orang yang nggak amanah mungkin nggak sampai 13 abad ya. Iya. Terus kayak tokoh-tokoh seperti Harun ar-Rasyid, kemudian Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ya kan, Khulafaur Rasyidin dan juga Muhammad Al-Fatih dan para khulafa yang lain. Apakah itu dianggap orang yang tidak amanah gitu kan? Iya, dianggap orang yang tidak amanah kan begitu. Abu Bakar As-Siddiq loh, Umar bin Khattab loh. Ya kan? Kalau memang dia seorang muslim, mungkin dia belum tahu gitu kan. Mungkin dia belum tahu bagaimana kepemimpinan, bagaimana para sahabat terdahulu. Kan begitu. Ya kan mungkin ya. Cuma yang pasti ya kan teman-teman bisa melihat kembali bagaimana sejarah, bisa membuka kembali buku-buku sejarah bagaimana Islam dulu, Islam ketika diterapkan. Ya kan? Mungkin ya ada ketika kita lihat bahwasanya memang ada peristiwa-peristiwa yang mana mungkin kecacatan pada pejabat itu sendiri, ya kan? Saat Islam itu terap, ya kan? Tapi hal itu tuh maksudnya kecacatan itu bisa dihitung lah. Maksudnya bisa dihitung dengan jari, maksudnya tidak banyak gitu kan. Kalau dibandingkan dengan sekarang ini gitu kan. Pejabat yang dikira amanah atau enggak bisa dihitung, bisa dibandingkan dengan masa pemerintahan Islam. Mana yang lebih baik gitu? Mana yang lebih baik? Serusak-rusaknya ketika Islam terap itu dengan kondisi saat ini lebih rusak mana gitu kan? Iya, kan begitu. Karena memang Islamnya itu sempurna ya kan. Tapi
muslimnya itu yang mana penuh dengan tadi yang namanya muslim itu juga dia sebagai manusia pasti memiliki ada, potensi kesalahan. iya pasti ada kesalahan gitu. Itu sih kalau menurut aneh sih Bang gitu. Gimana Bang Rijal nih? Ya sebenarnya tadi udah lumayan terjawab ya, tapi mungkin sedikit menambahkan. Jadi yang namanya sistem yang baik itu juga kemudian dapat menularkan dan menghasilkan, Melahirkan ya, mewujudkan pemimpin ataupun aktor-aktor yang juga kemudian baik gitu, yang juga berperilaku ataupun mempunyai sifat amanah gitu kan. Ini kan bagian dari apa namanya aturan gitu kan. Artinya mereka itu terbentuk bisa mempunyai sifat amanah itu karena memang terbentuk secara sistemik gitu kan. Gitu loh. Kalau memang dikritiknya manusianya sebenarnya jangan kemudian dikatakan apa? Jangan kemudian dikatakan pasti belum pasti tidak amanah. Ya kan? Pasti tidak amanah itu kan sebuah apa namanya statement yang memang apa namanya melihat bahwasannya ketika nanti sistem Islam itu diterapkan, pejabatnya itu pasti tidak amanah. Ya, seharusnya jangan katakan pasti tidak amanah gitu kan, tapi katakan pasti belum tentu amanah gitu kan, karena memang kembali kepada sifat manusia gitu kan. Jadi tetap yang namanya di dalam daulah Islam yang namanya kesalahan dari seorang pejabat itu pasti terjadi. Tetapi ya yang dilihat adalah kadarnya di sini ya, kadar kerusakan ataupun kadar moral yang rusak dari pejabat di daulah Islam itu tidak separah dengan ya kadar moral yang terjadi di luar sistem pemerintahan Islam gitu kan. Pejabat saat ini ya demokrasi gitu kan, karena demokrasi memberikan aturan sewenang-wenang gitu kan, kebebasan gitu kan, sehingga menjadikan perbuatan tindakan pejabat ini malang buana kemana yang dia mau arah ya dia terjang gitu kan. Tapi ketika ada sistem pemerintahan Islam itu dibatasi gitu gerak-gerik pejabat itu, sehingga mereka tidak bisa kemudian apa namanya melakukan hal-hal yang memang di luar batas ketentuannya gitu kan, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan syariah itu seperti itu gitu kan. Masalah apa namanya harta gitu kan, sehingga untuk terjadi yang namanya korupsi itu dalam sistem Islam itu apa namanya sangat kecil ya, perzinahan ya sangat kecil, karena memang di samping sistemnya yang memang bagus gitu kan ya, tapi aturan yang lahir dari sistem itu juga kemudian membuat jerak bagi para pejabat ataupun para pelaku pelanggar syariah ataupun pelanggar pidana itu sendiri ya kan, sehingga orang-orang yang hidup di daulah itu ya kemudian akan merasa takut ya ketika melakukan pelanggaran syariah tadi gitu. Itu kan bagian dari apa maqasid syariah itu kan, tujuan syariah itu kan membuat seseorang itu merasa apa namanya diawasi gitu kan. Nah itu kelebihan dari sistem Islamik sendiri itu kan yang tidak dimiliki oleh sistem yang lain. Benar sekali pada Bang Rijal, memang benar. Jadi memang kita ya Islamnya itu memang sudah sempurna dengan sistemnya kan tadi. Tapi memang sifat manusia itu yang memang tempat salah gitu kan. Pasti ada salahnya dan manusia itu memiliki potensi setiap manusia. Memiliki salah atau benar itu potensinya gitu. Harusnya bukan pasti tidak amanah tadi ya, tapi pasti belum tentu amanah. Dan dibandingkan dengan pejabat saat ini, coba dilihat gitu kan, seperti itu. Oke. Luar biasa sekali. Bagaimana ada tambahan Bung Yusuf? Sudah jelas dari yang Rijal. Mau ditambahin apa lagi gitu kan? Oh baik. Ya, begitu sobat netizen sekalian. Ya, terkait tadi apa yang menjadi reaction kami terhadap komenan-komenan. Mungkin ada diskusi lebih lanjut, silakan komen di bawah ini. Dan terakhir closing statement dari Bung Rijal, silakan Bung Rijal. Orang-orang yang menawarkan sistem Islam ya, agar diterapkan di sebuah negara itu karena bentuk kasih sayang dan juga peduli terhadap keberadaan sebuah negara. Jadi Islam itu hadir, sistem Islam itu ada untuk apa? Untuk kemudian menjadikan manusia itu sesuai dengan fitrahnya, gitu kan? Artinya jangan kemudian menjustifikasi bahwasanya ketika ada orang-orang yang menawarkan sistem Islam itu diterapkan, ya, syariat Islam itu diterapkan, ya, itu membahayakan bagi masyarakat yang lainnya. Ya, tetapi penting sekali untuk mengetahui tentang sistem Islam itu sendiri, sehingga layaknya dipelajari terlebih dahulu, gitu kan, didiskusikan terlebih dahulu, jangan sampai kemudian menjustifikasi
sesuatu hal yang memang kita tidak ketahui. Nah, ini sangat bahaya sekali. Nah, masyarakat hari ini memang seringkali tadi terbawa arus gitu kan oleh media yang hari ini dikuasai oleh pemerintah, ya kan. Seakan-akan sistem Islam itu membahayakan dan menjadikan masyarakat ini takut gitu kan, seakan-akan dimonsterisasi, ya kan. Sehingga cara ya supaya kita itu paham ya bahwasanya sistem Islam itu tidak seburuk apa yang orang-orang hari ini katakan adalah dengan mengenal sistem Islam sendiri ya. Artinya mari kita pelajari, mari kita cari tahu, ya kan, mari kita lihat sejarahnya seperti apa, apakah seburuk itu, ya, apakah memang sistem Islam ini sejahat, ya, ataupun semenakutkan yang kita bayangkan hari ini. Ternyata tidak gitu kan. Sehingga inilah yang kemudian nanti memunculkan rasa cinta kita, ya, sifat untuk berjuang bersama menerapkan sistem Islam sendiri gitu loh. Sehingga apa? Sehingga dalam aktivitas kita sehari-hari ya, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tadi menawarkan sistem ini ya, kita bisa menerima gitu kan, karena memang kita sudah memahami bahwasanya sistem ini itu merupakan sistem yang ideal dan juga mempunyai track record ya, yang luar biasa dalam sejarah. Itu aja. Baiklah, sekian dari kami. Terakhir, slogan seperti biasa. 1, 2, 3. Jepret.